Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ervina Nedianti dengan NPM 232100082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian auditing. Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi di sini pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang. Ada beberapa pengertian auditing atau yang biasa disebut pemeriksaan akuntansi yang diberikan oleh beberapa sarjana di bidang akuntansi, antara yang adalah yang pertama menurut Hayes pada tahun 2014. Di sini menurut Hayes, auditing merupakan suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, yang kedua adalah menurut Alvin A. Arens, collab bersama Mark S. Beasley dan Randall J. Elder pada tahun 2007. Mereka menyatakan bahwa audit adalah sebuah atau suatu pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut mereka, auditing juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen di bidangnya. Yang ketiga adalah menurut Conrad pada tahun 2002, ia mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah menurut penulis pada buku Auditing 1 edisi ke-5, pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya adalah beberapa hal yang penting dari pengertian tersebut, antara lain yang pertama adalah yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dari bukti-bukti pendukungnya. Selanjutnya yang kedua adalah pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Selanjutnya yang ketiga adalah pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Selanjutnya adalah untuk perusahaan kecil dan menengah bisa menggunakan entitas tanpa akuntansi publik atau yang biasa disebut ETAP atau PSAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. Sedangkan untuk perusahaan besar dan public company harus menggunakan PSAK dan mulai pada tahun 2012. Perusahaan besar atau public company harus menggunakan standar akuntansi berbasis International Financial Reporting Standard atau yang biasa disebut IFRS. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.